Pesawat kepresidenan RI akhirnya menembus langit biru Papua Nugini dan perlahan menurunkan ketinggian menuju Bandara Jacksons Port Moresby. Dari balik jendela kaca, tampak pemandangan kota yang menyambut dengan perpaduan alam tropis dan hiruk-pikuk ibu kota. Saat roda pesawat menyentuh landasan, seakan sebuah babak penting dalam diplomasi Indonesia di kawasan Pasifik resmi dimulai. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turun dari pesawat dengan langkah mantap. Meski usianya relatif muda dibandingkan banyak pemimpin dunia, momen itu menunjukkan tanggung jawab besar yang dipikulnya. Ia datang bukan sekadar sebagai pejabat negara, melainkan sebagai utusan langsung Presiden Prabowo, membawa mandat dan pesan penting bagi persahabatan dua bangsa. Di area VIP bandara, barisan pejabat tinggi Papua Nugini sudah menunggu. Senyum ramah dan sapaan hangat menyambut kehadiran Gibran, menandai betapa istimewanya kunjungan ini. Bendera merah putih berkibar berdampingan dengan bendera Papua Nugini, menghadirkan simbol kuat persaudaraan yang melampaui batas geografis. Suasana semakin terasa penuh arti ketika musik tradisional Papua Nugini mengalun mengiringi langkah Gibran. Alunan itu bukan sekedar hiburan, melainkan ekspresi budaya yang menegaskan penerimaan tulus. Setiap nada seolah berpesan bahwa negeri tetangga ini membuka pintu selebar-lebarnya untuk Indonesia. Gibran membalas sambutan itu dengan sikap hormat, sesekali menundukkan kepala sambil tersenyum. Gerak-geriknya sederhana, namun mencerminkan kesadaran bahwa ia tengah berada dalam misi bersejarah. Inilah momentum di mana hubungan antar bangsa tidak hanya diukur lewat perjanjian, tapi juga lewat sentuhan kemanusiaan dan penghormatan. Di sekeliling bandara, barisan pengamanan tampak disiplin mengatur jalannya acara. Namun di balik formalisme itu, ada kehangatan yang terpancar dari masyarakat Papua Nugini yang ikut menyaksikan. Beberapa di antara mereka melambaikan tangan ke arah rombongan, seakan ingin menunjukkan bahwa hubungan dua negara telah lama berakar dalam persahabatan rakyat. Bagi Gibran, momen menjejakkan kaki di tanah Papua Nugini adalah pengalaman diplomasi yang menguji, sekaligus mengukuhkan perannya di panggung internasional. Ia tidak hanya membawa nama pemerintah, tetapi juga harapan jutaan rakyat Indonesia agar diplomasi di Pasifik terus menguat. Kedatangannya di Port Moresby juga menandai pesan strategis. Indonesia hadir dengan niat tulus untuk mempererat kerjasama. Dari isu perbatasan hingga potensi ekonomi, semua tersirat dalam kunjungan ini. Namun lebih dari itu, keberadaan Gibran menjadi simbol wajah baru diplomasi Indonesia yang energik dan adaptif. Sambutan hangat di bandara seolah menjadi pertanda awal yang baik bagi rangkaian agenda yang menanti. Pertemuan dengan Perdana Menteri Papua Nugini, keterlibatan dalam perayaan kenegaraan, hingga perjumpaan dengan diaspora Indonesia, semuanya menunggu untuk dilalui dengan penuh makna. Dengan langkah yang terukur, Gibran meninggalkan bandara menuju destinasi berikutnya. Namun momen pertama saat ia mendarat akan selalu dikenang. Sebuah peristiwa yang menegaskan bahwa diplomasi tidak hanya dijalankan dengan strategi, tapi juga dengan hati yang tulus. Begitu kendaraan resmi yang ditumpangi Wakil Presiden Gibran memasuki area luar bandara, suasana penyambutan semakin terasa istimewa. Deretan prajurit kehormatan berdiri tegak, berseragam rapi, memberikan hormat saat rombongan melintas. Barisan itu seakan menegaskan bahwa kunjungan kali ini bukan agenda biasa, melainkan kunjungan kenegaraan yang mendapat perhatian penuh dari pemerintah Papua Nugini. Di pintu utama, sejumlah pejabat tinggi negeri itu sudah menanti. Mereka menyambut dengan jabat tangan hangat, disertai sapaan yang penuh respek. Tatapan mata yang tulus dan senyum ramah menjadi bahasa diplomasi yang lebih kuat dari sekedar protokol resmi. Bagi Gibran, penerimaan semacam ini menunjukkan rasa percaya dan penghormatan yang diberikan kepada Indonesia. Tidak hanya unsur resmi, unsur budaya pun ikut mewarnai penyambutan. Kelompok seniman lokal tampil dengan pakaian tradisional, menari sambil memainkan alat musik khas Papua Nugini. Gerakan mereka penuh energi, menggambarkan kebanggaan akan identitas nasional. Kehadiran unsur budaya ini memperkaya nuansa acara, menjadikannya bukan sekedar penyambutan diplomatik, melainkan perayaan persaudaraan antar bangsa. Wapres Gibran tampak memperhatikan dengan seksama setiap detail penyambutan itu.
Sesekali ia mengangguk dan tersenyum, menghargai simbol-simbol yang ditampilkan. Sikapnya sederhana, namun mencerminkan penghormatan yang mendalam terhadap budaya lokal. Dalam diplomasi, hal-hal kecil seperti itu justru mampu menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat. Sorot kamera media lokal dan internasional tak henti-hentinya mengabadikan momen. Nama Indonesia kembali menjadi sorotan bukan dalam konteks konflik atau sengketa, melainkan dalam bingkai persahabatan. Kehadiran Gibran dengan gaya yang tenang namun berwibawa menambah dimensi baru pada citra diplomasi Indonesia di kawasan Pasifik. Di sisi lain, masyarakat Papua Nugini yang hadir di area sekitar bandara juga menunjukkan antusiasme. Ada yang membawa bendera kecil Indonesia, ada pula yang melambaikan tangan sambil meneriakkan salam persaudaraan. Pemandangan itu membuktikan bahwa hubungan antar negara tidak hanya terjalin di tingkat elit politik, tetapi juga mendapat sambutan hangat dari rakyatnya. Sambutan yang penuh warna ini memberi kesan mendalam bagi delegasi Indonesia. Bagi mereka, keramahan Papua Nugini adalah sinyal bahwa kerjasama bilateral memiliki ruang luas untuk terus berkembang. Mulai dari aspek ekonomi, keamanan perbatasan, hingga pendidikan, semua terbuka untuk dijejaki lebih lanjut. Momen penyambutan juga menjadi pengingat bahwa diplomasi sejati selalu berangkat dari kepercayaan. Jika sebuah kunjungan sudah diawali dengan sambutan yang tulus, maka pertemuan-pertemuan berikutnya akan lebih mudah menemukan titik temu. Disinilah seni diplomasi berperan, memadukan formalitas dengan sentuhan kemanusiaan. Gibran, dalam kapasitasnya sebagai wakil presiden, menunjukkan ketenangan dan kesiapan menghadapi agenda selanjutnya. Ia sadar bahwa setiap langkah, setiap ekspresi akan menjadi catatan penting dalam hubungan kedua negara. Dan sejauh ini, catatan itu ditulis dengan tinta persahabatan yang sangat kental. Dengan berakhirnya rangkaian penyambutan resmi, rombongan bergerak menuju kediaman Perdana Menteri Papua Nugini. Jalan panjang diplomasi masih terbentang di depan, namun sambutan hangat yang baru saja terjadi menjadi landasan kokoh bagi langkah-langkah berikutnya. Setelah melewati prosesi penyambutan yang penuh warna di bandara, iring-iringan kendaraan resmi Wakil Presiden Gibran bergerak menuju pusat pemerintahan Papua Nugini. Jalan-jalan utama Port Moresby tampak dihiasi bendera kedua negara, menandakan betapa pentingnya momentum kunjungan ini. Di sepanjang rute, masyarakat berdiri menyaksikan rombongan. Sebagian melambaikan tangan, menambah nuansa keakraban di tengah suasana resmi. Perjalanan menuju kediaman resmi Perdana Menteri James Marape menjadi lebih dari sekedar agenda protokol. Ia adalah simbol perjalanan diplomasi Indonesia di Pasifik, dari titik penyambutan hangat menuju inti pertemuan strategis. Setiap langkah dalam perjalanan ini mencerminkan upaya membangun kepercayaan yang lebih dalam antara Jakarta dan Port Moresby. Bangunan kediaman Perdana Menteri yang bergaya modern namun tetap memadukan elemen lokal tampak megah dari kejauhan. Ketika kendaraan rombongan mendekat, suasana menjadi lebih khidmat. Petugas protokoler Papua Nugini sudah siap menyambut, memastikan bahwa kunjungan Wakil Presiden Indonesia berjalan dengan tertib dan penuh kehormatan. Gibran turun dari kendaraan dengan sikap tenang dan penuh wibawa. Sesaat kemudian, ia disambut langsung oleh Perdana Menteri James Marape dengan jabat tangan hangat. Kedua pemimpin muda itu berdiri sejajar, sorot kamera mengabadikan momen yang syarat makna. Bukan hanya sekedar pertemuan dua pejabat, melainkan perjumpaan dua bangsa yang memiliki sejarah panjang sebagai tetangga dekat. Atmosfer kebersamaan semakin terasa ketika keduanya berjalan berdampingan menuju ruang utama pertemuan. Langkah mereka seolah menyampaikan pesan bahwa masa depan kerjasama Indonesia dan Papua Nugini harus dilalui dengan kemitraan yang kokoh. Tidak ada jarak yang tercipta, melainkan keakraban yang tampak natural memperlihatkan kedekatan dua pemimpin yang sama-sama memahami arti persahabatan regional. Di ruang pertemuan, dekorasi mencerminkan identitas Papua Nugini yang kaya akan seni dan budaya. Ornamen tradisional berpadu dengan nuansa modern, menghadirkan suasana yang hangat namun tetap resmi. Kehadiran Gibran di ruang itu menandai dimulainya dialog yang akan membahas isu-isu strategis, mulai dari perdagangan hingga keamanan perbatasan. Sebelum pembicaraan formal dimulai, terlihat keakraban sederhana dalam interaksi mereka. Senyum dan percakapan ringan menjadi pengantar, meredakan ketegangan dan menciptakan atmosfer yang lebih cair. Hal ini penting dalam diplomasi, membangun komunikasi personal sebagai fondasi bagi kesepakatan politik yang lebih besar.
Pertemuan di Istana Perdana Menteri ini juga menjadi momen pembuktian bagi Gibran sebagai representasi Indonesia. Ia menunjukkan bahwa usia muda bukan penghalang untuk tampil meyakinkan di panggung internasional. Dengan sikap tenang, ia membawa pesan dari Presiden Prabowo memperlihatkan konsistensi Indonesia dalam menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Bagi Papua Nugini, kedatangan Wakil Presiden Indonesia adalah sinyal bahwa mereka memiliki mitra strategis yang bisa dipercaya. Kunjungan ini bukan sekedar simbolis, melainkan refleksi nyata dari keinginan kedua negara untuk melangkah bersama dalam menghadapi tantangan kawasan. Sentuhan diplomasi yang dihadirkan sejak di bandara, kini menemukan titik fokusnya di ruang pertemuan pemimpin tertinggi. Dengan berakhirnya sesi penyambutan di kediaman Perdana Menteri, agenda utama pertemuan resmi pun siap dimulai. Semua pihak menyadari momen ini akan menjadi penentu arah baru hubungan bilateral. Dari ruang inilah lahir harapan bahwa Indonesia dan Papua Nugini dapat melangkah lebih jauh, tidak hanya sebagai tetangga, tetapi juga sebagai mitra sejati dalam pembangunan kawasan Pasifik. Di ruang utama kediaman Perdana Menteri Papua Nugini, suasana mendadak menjadi lebih khidmat. Dua tokoh utama, Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dan Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, duduk berhadapan, dikelilingi oleh delegasi masing-masing. Semua mata tertuju pada pertemuan ini, yang diyakini akan menjadi titik penting dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara. James Marape membuka pembicaraan dengan menyampaikan apresiasi atas kehadiran Gibran. Ia menegaskan bahwa kedatangan Wakil Presiden Indonesia adalah bukti nyata dari kedekatan dan rasa saling menghargai. Kata-katanya disampaikan dengan penuh kehangatan, menandakan rasa hormat yang tinggi terhadap Indonesia sebagai mitra strategis. Gibran dengan tenang dan penuh ketegasan menyampaikan salam hormat dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan komitmen Indonesia untuk terus mempererat hubungan kerjasama dengan Papua Nugini, baik dalam bidang ekonomi, pembangunan infrastruktur, maupun keamanan perbatasan. Pesannya singkat, jelas namun kuat, mencerminkan gaya komunikasi yang lugas sekaligus efektif. Pertemuan berlangsung dalam nuansa bersahabat, tanpa kesan kaku. Kedua pemimpin saling bertukar pandangan mengenai potensi kerjasama di kawasan Pasifik. Gibran menekankan pentingnya memperkuat perdagangan lintas batas dan membuka peluang investasi baru. Sementara Marape menyoroti kebutuhan akan kerjasama di bidang pendidikan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain isu ekonomi, keamanan juga menjadi salah satu topik utama. Letak geografis yang berdekatan membuat kedua negara memiliki kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas wilayah perbatasan. Dalam konteks ini, Gibran menegaskan kesiapan Indonesia untuk bekerja sama lebih erat, tidak hanya dalam aspek militer, tetapi juga dalam pengembangan masyarakat di wilayah perbatasan agar lebih sejahtera. Dialog kemudian bergerak ke arah isu global. Kedua pemimpin sepakat bahwa tantangan dunia saat ini menuntut kolaborasi, bukan persaingan. Perubahan iklim, krisis pangan, hingga dinamika geopolitik kawasan menjadi bahan diskusi yang serius. Baik Gibran maupun Marape menekankan pentingnya kerjasama lintas negara Pasifik untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Yang menarik, pertemuan ini juga memperlihatkan sisi personal kedua pemimpin. Marape beberapa kali menyampaikan pujian atas peran generasi muda dalam diplomasi Indonesia yang kini diperlihatkan Gibran. Di sisi lain, Gibran menanggapi dengan rendah hati, menyebut bahwa hubungan antar bangsa hanya akan kuat bila melibatkan rakyat secara luas, termasuk anak muda dan diaspora. Sorotan media yang hadir tak hanya tertuju pada isi pembicaraan, tetapi juga pada gestur-gestur kecil yang menunjukkan keakraban. Tawa ringan sesekali terdengar, mencairkan suasana formal. Bagi para jurnalis dan pengamat politik, momen itu menjadi simbol bahwa diplomasi Indonesia-Papua Nugini sedang bergerak menuju era baru yang lebih bersahabat. Pertemuan di kediaman Perdana Menteri ini pun berlangsung lebih lama dari yang dijadwalkan, menandakan antusiasme kedua belah pihak dalam memperluas dialog. Saat akhirnya pertemuan ditutup, baik Gibran maupun Marape menampilkan wajah optimis, seolah membawa kabar baik bagi masyarakat di kedua negara. Dengan jabat tangan yang erat di penghujung pertemuan, keduanya mengirimkan pesan kuat kepada dunia. Indonesia dan Papua Nugini bukan sekedar tetangga, namun mitra sejati. Dari ruangan ini lahir tekad baru untuk terus mempererat ikatan, memperluas kerjasama, dan memastikan bahwa persahabatan kedua bangsa akan bertahan dalam jangka panjang.
Pertemuan resmi antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Perdana Menteri James Marape tidak hanya diwarnai oleh pembahasan isu strategis, tetapi juga oleh nuansa komunikasi yang hangat. Di balik meja perundingan yang penuh agenda serius, gaya diplomasi Gibran yang luwes berhasil menghadirkan suasana berbeda. Ia menempatkan dirinya bukan semata sebagai pejabat tinggi negara, melainkan sebagai mitra sejajar yang siap mendengar, berdiskusi, dan merespons secara proporsional. Salah satu kekuatan diplomasi Gibran terletak pada kemampuannya membangun hubungan personal. Ia tidak sekedar berbicara tentang angka-angka kerjasama atau kerangka perjanjian, tetapi juga mengangkat sisi humanis dari hubungan dua negara. Ia menyinggung kedekatan kultural dan persaudaraan sebagai tetangga yang berbagi perbatasan, sesuatu yang langsung disambut positif oleh James Marape. Dalam diskusi mengenai kerjasama ekonomi, Gibran menekankan pentingnya membangun ekosistem perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak. Ia menggunakan diksi sederhana namun penuh substansi, sehingga pesannya mudah dipahami tanpa kehilangan kedalaman. Cara penyampaian seperti ini memperlihatkan keunggulan diplomasi generasi baru, efisien, jelas, dan tidak bertele-tele. Marape merespons dengan antusias, bahkan beberapa kali menepuk bahu Gibran sembari tersenyum. Gestur itu menjadi simbol kedekatan yang tercipta secara alami. Pertemuan yang seharusnya penuh protokol ketat berubah menjadi ruang dialog yang cair, di mana kepercayaan dan rasa saling menghargai hadir tanpa dipaksakan. Luasnya gaya diplomasi Gibran juga terlihat ketika ia mengangkat isu-isu sensitif seperti keamanan perbatasan. Ia tidak mengedepankan nada instruktif, melainkan mengajak Papua Nugini melihat persoalan itu sebagai tantangan bersama yang harus diatasi dengan kolaborasi. Pendekatan ini menegaskan bahwa diplomasi Indonesia bukan tentang dominasi, melainkan tentang kerjasama setara. Dalam setiap tanggapannya, Gibran selalu mengaitkan isu besar dengan dampak langsung bagi masyarakat. Ia mencontohkan bagaimana perdagangan lintas perbatasan dapat membuka lapangan kerja baru, atau bagaimana kerjasama pendidikan bisa membekali generasi muda dengan keterampilan yang relevan. Penekanan pada manfaat nyata inilah yang membuat pembicaraannya terasa relevan dan membumi. Kehadiran Gibran di forum internasional ini juga membawa nuansa baru bagi citra diplomasi Indonesia. Usia mudanya menjadi sorotan, tetapi justru itulah yang memberi warna segar. Media lokal menyoroti bagaimana seorang pemimpin muda mampu menjaga keseimbangan antara formalitas diplomasi dan spontanitas komunikasi. Citra Indonesia sebagai bangsa besar pun tampak lebih adaptif dan progresif. Tidak kalah penting, keluasan itu menular kepada seluruh delegasi. Suasana yang awalnya penuh kewaspadaan berubah menjadi lebih santai dan produktif. Delegasi kedua negara saling bertukar pandangan dengan lebih terbuka, seolah terinspirasi oleh gaya komunikasi para pemimpin di depan mereka. Dari sinilah terlihat bagaimana energi positif bisa menciptakan ruang diplomasi yang lebih efektif. Bagi Papua Nugini, pendekatan yang inklusif dan terbuka ini menjadi bukti bahwa Indonesia benar-benar menghargai kemitraan. Sementara bagi Indonesia, keberhasilan menjaga ritme komunikasi tanpa kehilangan substansi adalah cerminan dari profesionalisme diplomasi modern. Kedua belah pihak sama-sama diuntungkan, baik dalam memperkuat ikatan personal maupun dalam meneguhkan komitmen kerjasama jangka panjang. Dengan berakhirnya sesi diskusi formal, nuansa kebersamaan masih terasa kental. Gibran dan Marape meninggalkan ruangan dengan senyum yang sama-sama lebar, menyiratkan optimisme. Diplomasi yang luas bukan sekedar taktik komunikasi, melainkan strategi jangka panjang yang meneguhkan bahwa hubungan Indonesia-Papua Nugini akan terus tumbuh dalam semangat saling percaya dan menghargai. Hari berikutnya menjadi salah satu puncak kunjungan kenegaraan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Papua Nugini. Ia dijadwalkan menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Papua Nugini, sebuah momen bersejarah yang setiap tahun dirayakan dengan penuh kebanggaan oleh rakyat negeri itu. Sebagai tamu kehormatan, Gibran ditempatkan di panggung utama bersama Perdana Menteri James Marape dan jajaran pemimpin penting lainnya. Suasana lapangan perayaan dipenuhi warna-warni bendera, ornamen tradisional, serta sorak-sorai masyarakat yang datang dari berbagai penjuru negara. Gibran, dengan setelan jas resmi, berdiri dengan tenang saat lagu kebangsaan Papua Nugini dikumandangkan. Gesturnya sederhana, namun menunjukkan penghormatan yang mendalam kepada negara sahabat.
Upacara dimulai dengan parade militer yang megah. Derap langkah pasukan, kibaran bendera, dan tabuhan drum membangun atmosfer yang hikmat, sekaligus membangkitkan rasa bangga bagi rakyat Papua Nugini. Gibran menyaksikan dengan seksama, sesekali mengangguk sebagai bentuk apresiasi atas kekuatan simbolik dari prosesi tersebut. Yang membuat suasana semakin istimewa adalah hadirnya unsur budaya dalam perayaan. Tarian adat dan nyanyian tradisional mengisi panggung, menggambarkan kekayaan identitas Papua Nugini. Bagi Gibran, ini menjadi kesempatan emas untuk menyaksikan langsung bagaimana sebuah bangsa merayakan kemerdekaannya melalui warisan budaya yang dijaga dengan penuh cinta. Kehadiran Wakil Presiden Indonesia dalam acara kenegaraan itu menjadi sorotan tersendiri. Media lokal menyoroti sikap hormat Gibran, sementara media internasional menekankan pentingnya kehadiran Indonesia sebagai tetangga dekat yang turut menghormati Hari Besar Papua Nugini. Sorotan ini menegaskan bahwa diplomasi bukan hanya berlangsung di ruang rapat, tetapi juga di tengah-tengah perayaan rakyat. Dalam kesempatan itu, James Marape secara terbuka menyampaikan rasa terima kasih atas partisipasi Indonesia. Ia menekankan bahwa kehadiran Gibran adalah bukti solidaritas, sekaligus penghargaan terhadap perjalanan sejarah Papua Nugini. Pernyataan itu disambut tepuk tangan meriah dari para undangan dan masyarakat yang hadir. Bagi Gibran, pengalaman ini bukan hanya sebatas agenda protokol, melainkan sebuah pembelajaran penting. Ia menyaksikan bagaimana kemerdekaan dirayakan dengan semangat kolektif, bagaimana budaya dijadikan simbol persatuan, dan bagaimana rakyat Papua Nugini menempatkan jati diri bangsa sebagai pusat perayaan. Semua itu memperkaya perspektifnya sebagai pemimpin muda yang tengah menjalani diplomasi internasional. Kehadiran Indonesia dalam HUT Papua Nugini juga memberi pesan politik yang jelas, bahwa Jakarta menghargai kedaulatan dan kebanggaan nasional tetangganya, serta siap mendukung stabilitas kawasan melalui solidaritas regional. Pesan ini sampai dengan cara yang halus, melalui kehadiran, sikap hormat, dan partisipasi langsung dalam momen bersejarah. Perayaan yang berlangsung meriah itu akhirnya menutup rangkaian hari dengan penuh kesan. Gibran meninggalkan lokasi perayaan bersama rombongan dengan wajah yang penang, membawa pulang pengalaman diplomasi yang tidak ternilai. Ia hadir bukan sekedar menyampaikan salam dari Presiden Prabowo, melainkan menjadi saksi hidup bagaimana persahabatan dua bangsa dapat dirayakan dalam bentuk yang paling tulus. Momentum perayaan HUT Papua Nugini itu kini tercatat sebagai salah satu bab penting dalam perjalanan diplomasi Indonesia di Pasifik. Kehadiran Gibran sebagai wakil resmi negara tidak hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga memperdalam makna persaudaraan regional yang dilandasi rasa saling menghargai. Dari perayaan itu, lahir optimisme baru, bahwa masa depan kerjasama kedua negara akan semakin kokoh. Kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam perayaan Hari Ulang Tahun Papua Nugini tidak berhenti menjadi perhatian di lapangan perayaan semata. Sorotan media, baik lokal maupun internasional, langsung mengangkat momen itu sebagai berita utama. Foto-foto Gibran berdiri khidmat di samping Perdana Menteri James Marape tersebar luas, menandai sebuah simbol persahabatan yang diperlihatkan di hadapan dunia. Media Papua Nugini menulis bahwa partisipasi Indonesia dalam perayaan kenegaraan adalah bentuk solidaritas yang tulus dari seorang tetangga dekat. Mereka menyoroti sikap Gibran yang penuh hormat, sekaligus menekankan bagaimana kehadirannya menjadi bukti bahwa hubungan Jakarta dan Port Moresby sedang berada dalam jalur positif. Narasi ini memperkuat persepsi publik bahwa Indonesia benar-benar serius membangun kedekatan di kawasan Pasifik. Sementara itu, sejumlah media internasional menempatkan momen tersebut dalam konteks lebih luas. Kehadiran Gibran dipandang sebagai sinyal kuat dari pemerintahan Prabowo Subianto bahwa kawasan Pasifik adalah prioritas strategis. Di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks, kehadiran Indonesia dalam forum simbolik seperti HUT Papua Nugini memberi pesan bahwa negara ini siap berperan aktif di panggung regional. Gaya kepemimpinan Gibran yang masih relatif muda juga menjadi bahan sorotan. Banyak pengamat menyebut bahwa ia mewakili wajah baru diplomasi Indonesia, energik, lugas, dan mampu beradaptasi dengan berbagai situasi. Kontras dengan gaya diplomasi klasik yang sering dianggap kaku, Gibran tampil lebih cair tanpa kehilangan wibawa. Hal ini menambah daya tarik tersendiri bagi media asing untuk membahas profilnya. Pujian tidak hanya datang dari jurnalis, tetapi juga dari kalangan analis politik internasional.
Mereka menilai kehadiran Gibran dalam kapasitas resmi membuktikan konsistensi Indonesia dalam menjaga hubungan bilateral meski Presiden Prabowo berhalangan hadir. Keputusan mengutus wakil presiden dipandang sebagai langkah tepat untuk memastikan bahwa kehangatan diplomasi tetap terjaga. Sorotan publik internasional ini juga mencerminkan bagaimana diplomasi dapat bekerja melalui simbol. Sebuah perayaan nasional yang biasanya hanya bersifat internal, dengan hadirnya tamu kehormatan dari Indonesia, berubah menjadi panggung global. Pesannya sederhana, tetapi kuat. Indonesia dan Papua Nugini ingin memperlihatkan bahwa mereka bukan hanya tetangga, melainkan mitra sejati. Di Indonesia sendiri, media nasional juga menyoroti kiprah Gibran. Pemberitaan menekankan kebanggaan bahwa wakil presiden mampu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri dengan penuh tanggung jawab. Publik tanah air melihat kehadiran Gibran bukan hanya sebagai perwakilan formal, tetapi juga sebagai simbol generasi muda yang dipercaya menjalankan diplomasi tingkat tinggi. Dampak dari sorotan ini terasa lebih jauh daripada sekedar berita singkat. Ia menjadi modal diplomasi yang memperkuat citra Indonesia di mata dunia, bahwa negara ini tidak hanya hadir di forum internasional ketika membicarakan isu besar, tetapi juga hadir ketika negara sahabat merayakan kebanggaan nasionalnya. Diplomasi semacam ini memperlihatkan kepedulian yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Dalam konteks kawasan Pasifik yang sering menjadi arena tarik-menarik pengaruh kekuatan global, sorotan terhadap kehadiran Gibran memiliki nilai strategis. Ia memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki posisi yang tidak bisa diabaikan. Dengan pendekatan yang bersahabat, Indonesia menegaskan bahwa diplomasi regional bisa dijalankan dengan cara yang inklusif dan penuh penghormatan. Dengan demikian, momen perayaan HUT Papua Nugini tidak hanya menjadi catatan penting bagi hubungan bilateral, tetapi juga menjadi babak baru dalam diplomasi Indonesia di kancah internasional. Kehadiran Gibran menebuhkan bahwa diplomasi bukan sekedar pertemuan tertutup, melainkan juga representasi nilai, sikap, dan komitmen yang ditunjukkan secara nyata di hadapan dunia. Di sela agenda kenegaraan yang padat, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyempatkan diri untuk bertemu langsung dengan masyarakat Indonesia yang tinggal di Papua Nugini. Pertemuan ini berlangsung hangat, jauh dari suasana formal diplomasi, seakan menghapus sekat antara pejabat negara dan warganya. Kehadiran Gibran menjadi magnet tersendiri, karena banyak warga yang merasa bangga bisa disapa langsung oleh wakil presiden di tanah perantauan. Acara silaturahmi tersebut digelar di salah satu gedung pertemuan yang disiapkan khusus oleh KBRI Port Moresby. Suasana penuh semangat terasa ketika masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan hadir, mulai dari pelajar, pekerja, hingga keluarga besar diaspora yang telah lama menetap di sana. Senyum lebar, tawa, dan sorakan hangat mengiringi setiap langkah Gibran memasuki ruangan. Dalam kesempatan itu, Gibran menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa negara tidak pernah melupakan warganya dimanapun mereka berada. Pesan itu disampaikan dengan nada tenang namun penuh keyakinan, sehingga menumbuhkan rasa haru di kalangan hadirin. Banyak yang menilai momen ini menjadi salah satu bukti nyata perhatian pemerintah terhadap diaspora. Gibran juga mendengarkan langsung aspirasi masyarakat Indonesia di Papua Nugini. Mereka menyampaikan harapan akan semakin eratnya kerjasama kedua negara yang nantinya bisa membuka peluang lebih luas bagi perdagangan, pendidikan, maupun kegiatan sosial. Gibran mencatat dengan seksama setiap aspirasi, menunjukkan bahwa diplomasi bukan hanya urusan antar pemerintah, tetapi juga menyentuh kehidupan nyata warganya. Salah satu momen yang paling menyentuh adalah ketika seorang pelajar Indonesia memberikan testimoni tentang perjuangan belajar di Papua Nugini. Dengan suara bergetar, ia menyampaikan rasa bangganya melihat wakil presiden hadir secara langsung. Gibran merespons dengan memberikan motivasi, menekankan bahwa generasi muda Indonesia dimanapun berada adalah bagian dari kekuatan bangsa. Pertemuan tersebut juga diwarnai dengan penampilan budaya. Beberapa diaspora menampilkan seni musik tradisional Indonesia, menciptakan nuansa kebersamaan yang kental. Gibran terlihat menikmati setiap penampilan, bahkan sesekali ikut bertepuk tangan mengikuti irama. Kehangatan ini menegaskan bahwa diplomasi kultural seringkali jauh lebih efektif dalam membangun kedekatan emosional dibandingkan pidato resmi.
Selain itu, Gibran menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memberikan perlindungan kepada WNI di luar negeri. Ia menjelaskan bahwa KBRI akan terus menjadi garda terdepan dalam memastikan hak-hak warga negara terlindungi. Pernyataan ini memberikan rasa tenang bagi masyarakat Indonesia di Papua Nugini, sekaligus memperkuat kepercayaan mereka terhadap negara. Suasana semakin akrab ketika sesi foto bersama dibuka. Masyarakat berebut kesempatan untuk mengabadikan momen bersama Gibran. Tidak ada jarak yang terlalu jauh, karena Gibran melayani setiap permintaan dengan senyum ramah. Momen ini memperlihatkan sisi humanis dari seorang pemimpin muda yang paham betul arti kebersamaan. Pertemuan dengan diaspora bukan hanya agenda tambahan, melainkan menjadi bagian penting dari misi diplomasi. Dengan menyapa langsung masyarakat Indonesia di luar negeri, Gibran menegaskan bahwa diplomasi sejati dimulai dari rumah sendiri, dari bagaimana negara memperlakukan warganya di tanah perantauan. Inilah fondasi kepercayaan yang kemudian menguatkan posisi Indonesia di mata negara sahabat. Dengan berakhirnya acara tersebut meninggalkan kesan yang dalam, baik bagi Gibran maupun bagi masyarakat Indonesia di Papua Nugini. Mereka merasa dihargai, diperhatikan, dan diajak menjadi bagian dari perjalanan besar bangsa. Diplomasi yang berakar pada kemanusiaan inilah yang menjadikan pertemuan itu tak sekedar agenda formal, melainkan momen bersejarah yang akan selalu dikenang oleh diaspora. Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Papua Nugini meninggalkan jejak diplomasi yang lebih dari sekedar seremoni. Kehadirannya membawa energi baru dalam hubungan bilateral sekaligus meneguhkan posisi Indonesia sebagai mitra penting di kawasan Pasifik. Diplomasi ini tidak hanya berlangsung di ruang pertemuan resmi, tetapi juga mengalir dalam setiap interaksi, mulai dari perayaan kenegaraan hingga sapaan hangat kepada diaspora. Jejak tersebut terlihat jelas dari respons positif pemerintah Papua Nugini. Perdana Menteri James Marape menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat kerjasama dengan Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan keamanan perbatasan. Dialog yang terjalin selama kunjungan Gibran memperlihatkan bahwa hubungan kedua negara tidak lagi sebatas kedekatan geografis, melainkan tumbuh menjadi kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Papua Nugini sebagai negara yang sedang membangun, menaruh harapan besar pada Indonesia sebagai sahabat terdekat. Mereka melihat Indonesia bukan hanya sebagai pasar besar, tetapi juga sebagai sumber pengalaman pembangunan. Gibran, dengan caranya yang lugas, menyampaikan bahwa Indonesia siap berbagi pengetahuan, teknologi, dan kesempatan kerjasama yang konkret. Hal ini menambah optimisme kedua belah pihak. Di sisi lain, kunjungan ini juga memberi sinyal kepada dunia internasional. Indonesia menunjukkan bahwa Pasifik bukan wilayah yang diabaikan, melainkan bagian penting dari strategi diplomasi. Dalam konteks global yang penuh dinamika, kehadiran Gibran di Port Moresby menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat stabilitas dan solidaritas regional. Media internasional menafsirkan kunjungan ini sebagai bentuk diplomasi progresif. Mereka melihat Indonesia tidak hanya berbicara tentang isu besar seperti perdagangan atau pertahanan, tetapi juga menempatkan perhatian pada hubungan kultural, masyarakat, dan simbol-simbol kebersamaan. Diplomasi yang berbasis pada rasa saling menghargai ini dinilai memiliki daya tahan yang lebih kuat dibandingkan kerjasama yang hanya bertumpu pada angka ekonomi. Jejak diplomasi Gibran juga menyentuh dimensi generasi muda. Kehadirannya dianggap mewakili wajah baru kepemimpinan Indonesia di kancah internasional. Dengan usia yang relatif muda, ia membawa semangat segar yang berbeda dari gaya diplomasi tradisional. Ini menjadi daya tarik tersendiri khususnya bagi negara-negara di Pasifik yang juga tengah mengandalkan generasi baru untuk membangun masa depan mereka. Selain itu, keberhasilan kunjungan ini memperlihatkan kesinambungan dalam politik luar negeri Indonesia. Meski Presiden Prabowo berhalangan hadir, pengiriman wakil presiden membuktikan bahwa hubungan bilateral tetap dijaga dengan serius. Konsistensi inilah yang membuat Papua Nugini dan negara-negara lain melihat Indonesia sebagai mitra yang dapat diandalkan dalam jangka panjang. Dalam kacamata diplomasi regional, langkah ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia di antara negara-negara Melanesia. Hubungan yang dibangun dengan Papua Nugini dapat menjadi pintu masuk untuk mempererat kerjasama dengan negara-negara Pasifik lainnya. Dengan demikian, jejak diplomasi Gibran tidak berhenti di Port Moresby, melainkan berpotensi menjalar ke seluruh kawasan. Momentum ini juga membuka ruang bagi kerjasama konkret di masa depan. Baik Indonesia maupun Papua Nugini sepakat untuk mengembangkan sektor-sektor yang langsung menyentuh masyarakat,
seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Fokus pada kebutuhan nyata ini menjadi bukti bahwa diplomasi yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada simbol, tetapi juga pada manfaat nyata. Dengan demikian, kunjungan Gibran meninggalkan warisan diplomasi yang kuat di tanah Pasifik. Ia bukan hanya hadir sebagai perwakilan presiden, melainkan juga sebagai jembatan yang menghubungkan harapan dua bangsa. Jejak diplomasi ini akan terus menjadi pijakan bagi hubungan yang lebih erat dan menjadi penanda bahwa Indonesia serius menapaki peran penting di kawasan yang strategis ini. Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Papua Nugini menorehkan sebuah babak baru dalam diplomasi Indonesia. Dari detik pertama ia menginjakan kaki di bandara hingga momen terakhir meninggalkan Port Moresby, setiap langkahnya memancarkan makna simbolis yang jauh melampaui protokol kenegaraan. Kunjungan ini bukan hanya perjalanan singkat, melainkan peristiwa yang menyatukan emosi, simbol, dan kepentingan strategis. Bagi masyarakat Papua Nugini, momen tersebut akan dikenang sebagai bukti nyata bahwa Indonesia hadir sebagai sahabat sejati. Kehadiran Gibran dalam perayaan Hari Ulang Tahun Papua Nugini memperlihatkan ketulusan penghormatan terhadap kedaulatan dan kebanggaan nasional mereka. Gestur itu, sederhana namun bermakna, menjadi fondasi baru bagi hubungan yang lebih erat dan saling menghargai. Sementara itu, bagi masyarakat Indonesia, terutama diaspora yang bermukim di Papua Nugini, pertemuan dengan Gibran menjadi kenangan yang sulit dilupakan. Mereka melihat sosok wakil presiden tidak hanya sebagai pejabat tinggi negara, tetapi juga sebagai figur yang hadir membawa rasa kebersamaan. Kehangatan interaksi itu memberi rasa aman sekaligus kebanggaan, seolah jarak ribuan kilometer dari tanah air seketika sirna. Media dan publik internasional pun menempatkan kunjungan ini dalam sorotan penting. Mereka tidak hanya membicarakan hubungan bilateral, melainkan juga menyoroti sisi manusiawi dari diplomasi yang dijalankan. Kehadiran seorang pemimpin muda dalam acara bersejarah menambah dimensi baru bagi citra Indonesia, yakni negara yang mampu mengedepankan semangat persahabatan tanpa kehilangan wibawa. Momentum ini akan selalu diingat sebagai contoh bagaimana diplomasi dapat menyentuh berbagai lapisan, mulai dari pejabat negara hingga masyarakat biasa. Kehadiran Gibran menjadi cerminan bahwa diplomasi bukan semata urusan meja perundingan, melainkan juga tentang empati, penghormatan, dan keinginan tulus untuk membangun relasi yang berkelanjutan. Dari perspektif strategis, momen tersebut mempertegas posisi Indonesia di kawasan Pasifik. Kehadiran Gibran dalam forum penting ini memperlihatkan bahwa Indonesia tidak hanya hadir ketika berbicara tentang kepentingan besar, tetapi juga hadir dalam momen kebanggaan sahabat. Kehadiran semacam ini memiliki daya tahan yang panjang karena dilandasi oleh rasa saling percaya. Bagi Gibran sendiri, kunjungan ini menjadi pengalaman diplomasi yang akan membentuk langkah-langkahnya ke depan. Interaksi langsung dengan pemimpin negara tetangga, masyarakat Papua Nugini, serta diaspora Indonesia memberi pelajaran berharga tentang bagaimana diplomasi seharusnya dijalankan. Sederhana, tulus, namun penuh makna. Warisan dari momen ini bukan hanya berupa perjanjian atau kerjasama formal, melainkan juga berupa ingatan kolektif. Generasi mendatang akan melihat bagaimana pada suatu perayaan nasional di Port Moresby, seorang wakil presiden Indonesia berdiri tegak, menghormati sahabatnya, dan meninggalkan pesan bahwa diplomasi adalah tentang kebersamaan. Momen yang akan dikenang ini menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia berjalan di atas pijakan yang kuat, percaya, solidaritas, dan rasa persahabatan. Dari Papua Nugini, pesan ini mengalir ke seluruh kawasan Pasifik, memperluas imponensi Indonesia sebagai negara yang hadir dengan niat baik. Akhirnya, perjalanan Gibran di Papua Nugini akan terus menjadi catatan emas dalam sejarah hubungan kedua bangsa. Ia bukan sekadar utusan, melainkan simbol dari kesungguhan Indonesia dalam merawat persahabatan, dan sebagaimana setiap momen besar yang menorehkan kesan mendalam, kunjungan ini akan tetap hidup dalam ingatan publik, menjadi cerita diplomasi yang layak dikenang lintas generasi.